Akhirnya dia bilang ke bidan aja gitu, mau USG. Pergilah dia ke bidan, dianterin gitu, dia pergi, pas dicek ya itu ada tumor yang udah 14 cm, lebih besar daripada rahimnya gitu. Ini memang aku nggak, karena Uteng nggak pernah ngeluh, nggak pernah sakit tuh, nggak pernah ngomong. Dan lucunya di bagian rahim atau perutnya tuh dia nggak pernah merasa sakit. Jadi beberapa bulan terakhir dia cuma kayak suka muntah, kayak kurang darah, kayak merasa lemes gitu. Saat kita suruh istirahat orangnya kan nggak mau kan, dia tuh maunya beraktivitas. Kalau nggak katanya badannya sakit ya udah. Terus terakhir kalau dia udah bawa barang yang mulai berat atau banyak, kita udah tegur, lagi-lagi dia kayak nggak mau dikasih tahu. Jadi kita pikir kalau dia happy, selagi orang happy kan akan jauh dari sakit sebenarnya. Terus selama lagi covid ini kita di rumah aja, dia seminggu terakhir ini tuh kayak ngeluh sakit terus kayak kurang darah, muntah-muntah. Terus aku pikir kan kalau cuma kayak gitu mungkin kurang darah atau mungkin kayak capek atau kedinginan atau apa. Jadi aku bilang kasih vitamin aja daripada ke rumah sakit, kan bahaya juga lagi banyak corona, aku bilang. Sampai akhirnya dia bangun pagi-pagi perutnya tuh keras, sekeras-kerasnya. Kita panik semua. Jadi aku bilang, Teng coba deh, dia akhirnya ngomong, Bunda aku mau ke rumah sakit. Terus aku bilang, yaudah ke rumah sakit aja. Tapi dia bilang takut kalau ke rumah sakit bahaya. Akhirnya dia bilang ke bidan aja gitu, mau USG. Pergilah dia ke bidan, dianterin gitu, dia pergi, pas dicek ya itu ada tumor yang udah 14 cm, lebih besar daripada rahimnya gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Besoknya yaitu awalnya memang nggak bisa operasi dulu karena memang lagi semua rumah sakit fokus ke corona, tapi kan ini ada urgensi lain yang memang kecuali kritis atau melahirkan katanya. Tapi menurut aku ini juga kalau nggak diambil, dokter bilang udah, kenapa dia darahnya rendah terus, karena darahnya diserap sama si tumor dan apa yang dia makan makanannya diambil, jadi tumornya lebih sehat, jadi sehat gitu loh. Jadi kita segera mau ngelakuin operasi. Alhamdulillah banget, setelah kita minta tolong banget, ada rumah sakit yang bisa minta tolong untuk akhirnya Senin dan atau Selasa ini paling telat akan diangkat bukan hanya tumornya tapi rahimnya. Ini kan pertama kalinya dia masuk rumah sakit, pasti dia stres banget. Pertama kali dia ngerasain bius gitu. Jadi kita menguatkannya adalah kemarin pasti tensi darah dia tinggi karena stres gitu loh. Nah kita menguatkan untuk kalau Uteng darahnya tinggi kan nggak bisa dioperasi. Jadi selain dikasih obat penurun darah tingginya, kita harus ngasih nguatin dia juga gitu. Teng makannya sudah mulai dijaga, terus nggak boleh stres gitu. Dan dia nangisnya tuh stres terus karena aduh gimana aku nggak, dan dia tuh sering kayak aku nggak mau mati, jadi kayak panik juga gitu kan. Kita jadi selalu menguatkan sekeluarga karena Uteng itu udah kayak bukan kayak orang lain ya, udah kayak keluarga. Dan dia udah memang orang tuanya juga udah nggak ada, paling ada kakak-kakak aja. Dan memang selamanya sampai Uteng nggak ada tuh akan ada di sini gitu janjinya. Jadi kita harus ngerawatnya udah kayak keluarga sendiri. Jadi kita juga sedih banget sih pas tahu. Mbak Suwarsi itu sebenarnya nggak ada, yang udah di rumah ini udah nggak kerja sih. Mbak Suwarsi tuh kayak Arsy punya suster masing-masing, dan ya kan selain sama suster juga kan kita semua di rumah, dan mbak-mbak juga main sama kita juga. Jadi Mbak Suwarsi tuh lebih ke bukan kerja, memantau. Dia tuh udah kayak ibu kos kalau di kos-kosan. Kalau di sini udah kayak ibu rumah tangganya lah, kayak ibu kita gitu yang ngawasin kalau misalnya ada kerjaan mbak-mbak yang nggak beres. Kita yang kalau kenapa-napa ngomelnya, Teng gimana sih gini, Teng begitu, itu semua ke dia gitu. Jadi dia bener-bener ngawasin, ngontrol gitu. Jadi Uteng nggak ada, udah nggak kerja yang berat-berat atau yang gimana enggak. Bahkan kayak nyuci baju dan lain-lain atau apa Uteng enggak. Pandangan aku tuh sama alhamdulillah ART yang kerja di sini tuh selalu lama-lama, nggak pernah yang bisa sebulan pergi tuh. Alhamdulillah enggak gitu. Ada pun dulu ada ya, paling tuh karena emang maksudnya emang orangnya nggak jelas gitu. Tapi itu jarang banget, selalu lama. Padahal aku tuh ngomel. Keluarga ini ya kalau marah bukan tipe yang lembut baik. Apa kita nggak gitu? Tapi kita bukan orang jahat, bukan orang yang misalnya
nyakitin apa gitu enggak. Jadi mereka tuh tahu ibu tuh 2 menit, katanya kalau kata Sri ngomel 2 menit nih paling katanya gitu, karena aku ngomel gitu habis itu ya udah, nggak pernah ada dendam, nggak pernah ada maksudnya, dan aku nggak pernah membedakan mereka itu ART gitu, enggak, karena apa yang aku misal kita mau makan apa kita bareng, kita ya kayak keluarga. Kalau lagi baik ya kita bercanda, maksudnya nggak kayak kan kalau orang-orang misalnya ada juga yang misalnya bilang oh ada jarak atau apa, kita nggak, kayak yang ngobrol bercanda, tapi yang kalau ngomel ya ngomel gitu, karena aku kan manusia biasa bukan malaikat. Jadi itu yang membuat kita akrab banget. Nah kalau Mas Uteng aku memang ngomelnya tuh sangat-sangat jarang, tapi kalau misalnya aku udah kesel banget apa aku juga bisa ngomel gitu. Kenapa? Karena kan dia jauh lebih tua daripada aku, dan yang kedua sih sebenarnya bukan lebih tuanya aja, dia udah kayak orang tua kita. Jadi aku ngomel kalau udah nggak sanggup lagi, kayak kalau udah kadang kan dia udah tua, jadi suka kadang nyebelin. Kadang ada sifat-sifat tuanya kayak mamaku dulu, papaku. Kalau orang tua kita deh, kalau udah umur kan manja kayak anak kecil lagi. Nah kadang kita suka kayak aduh apa sih gitu, hal kecil. Kemarin terakhir aku ngomel sama dia kayak tisu basah. Dia nyimpen tisu basah, aku nggak boleh pakai, coba. Yang beli tisu basah gue kenapa sih, irit-irit banget. Maksudnya dia tuh nggak mau aku beli tisu basah terus gitu, hal kecil lah. Terus aku agak kesel gitu kayak udah keluarin gini, aku bisa kayak gitu juga, tapi nggak sering kalau sama dia, bener-bener jarang, karena dia kalau misalnya suka ngambek juga ya udah kayak orang tua gimana sih, harus dialamin gitu. Tapi dia tahu mana saatnya kayak aku yang lagi agak nggak bisa diiniin, aku juga tahu mana saatnya dia kayak lagi agak bete, jadi kita saling ngerti aja sih.